Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini di minggu pertama bulan Juni. Tuhan baik bagi saudara-saudara sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, terlebih kita mau menikmati akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun sudah berada, dan lebih khusus juga jemaat GP di Sola Gracia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa, dan saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami ada sebagaimana ada kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kami. Kami boleh menikmati persekutuan, terlebih kami boleh menikmati akan kebenaran firman. Hamba berdoa, lawat setiap kami masing-masing. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan kuasa-Mu, lawatan Roh Kudus dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh keberadaan kami. Untuk kami senantiasa boleh menikmati Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, urapi hamba-Mu. Untuk hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman bagi kami semua dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya mau baca firman Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita masih dalam suasana peristiwa hari Pentakosta, atau yang dikenal dengan hari ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana ketika Yesus dia naik ke sorga yang kita peringati pada 2 minggu kemarin, dia naik ke sorga, lalu dia berkata, aku akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan tidak hanya berhenti pada murid-murid, juga kepada setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara yang percaya kepadanya. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, di sini adalah bicara ketika Kristus dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. Nah, ayat firman berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat ini menunjuk kepada Roh Kudus sebagai penolong. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai penolong. Yang menarik yang saya akan sampaikan di sini adalah bicara tentang Roh Kudus penolong. Saudara menyadari dalam hidup ini bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak punya kemampuan lebih. Sebagaimana ketika manusia lahir dalam kapasitas diri sebagai manusia alamiah yang punya segala keterbatasan, maka Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dalam hidup ini. Maka itu sebabnya Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai Roh penolong. Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan sendiri, ya. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang Dia berikan kepada saudara dalam rupa roh yang tidak kelihatan, tetapi Dia ada dan nyata. Nah, firman berkata, Roh Kudus inilah yang menyertai saudara, menyertai saya. Sehingga saya mau sampaikan sesuai dengan konteks dalam tulisan firman Tuhan. Ketika Dia naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Tetapi penyertaannya ada sampai hari ini, menyertai setiap orang-orang yang percaya, Bapak Ibu. Sehingga kemanapun saudara pergi, ada yang menyertai, yaitu Roh Kudus yang menyertai. Puji Tuhan. Dia tidak dibatasi oleh keadaan, oleh ruang waktu, tetapi Dia ada setiap saat dan ketika menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini perlu dipahami saudara-saudara kepada setiap kita untuk mengerti bahwa Dia selalu ada dalam situasi dan keadaan apapun. Sekalipun engkau mungkin sedang ada dalam pergumulan, engkau ada dalam kesusahan, Dia ada dan Dia siap memberi pertolongan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, yang menariknya di sini disebutkan begini, seorang penolong, kita butuh pertolongan, saudara-saudara. Iya. Manusia yang ada di sekitar kita
tidak punya kesanggupan untuk menolong kita. Pada hakikatnya, saudara. Iya. Tidak bisa. Dan kita tidak dapat untuk bergantung sepenuhnya kepada manusia yang ada di dunia ini. Tidak. Suami terhadap istri, istri terhadap suami pun juga tidak punya kesanggupan. Karena kita masih sama manusia. Saudara, yang punya segala keterbatasan. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, firman berkata, Dia adalah penolong yang sejati. Iya. Sehingga tadi saya katakan, kita perlu ditolong, saudara-saudara. Terlalu angkuh dan sombong kalau kita akan berkata, saya nggak perlu ditolong. Sedangkan kita adalah manusia ciptaannya yang membutuhkan pertolongan Dia, saudara-saudara. Maka Roh Kudus datang untuk menolong saya dan datang untuk menolong saudara-saudara. Ketika engkau mengalami kesulitan, kesukaran, ketika engkau mengalami tekanan-tekanan hidup ini, dan lain sebagainya yang memperdaya saudara, Roh Kudus itu datang untuk menolong saudara. Saudara, dalam pengertian lain, Roh Kudus sebagai penolong di sini adalah bicara tentang Roh Kudus adalah pembela saya dan saudara. Roh Kudus adalah penghibur saya dan saudara. Kita kenal dengan istilah Parakletos. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pembela saudara-saudara dan saya. Sehingga Dia yang membela saudara, yang diibaratkan sama seperti seorang penasihat hukum. Kalau dalam dunia peradilan ada advokat, advokat ini bertugas adalah dia mau membela kliennya yang sedang terdakwa karena pelanggaran-pelanggaran. Maka sang penasihat hukum ini, pengacara ini, dia akan membela mati-matian sang terdakwa. Saudara-saudara, nah Roh Kudus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk membela saudara-saudara. Mengapa Dia datang untuk membela kita? Alkitab menjamin dalam kehidupan kekristenan, dalam hidup kita melayani mengiring Tuhan, sebagaimana Dia telah memanggil saya, Dia telah memanggil saudara untuk menjadi anak-anaknya, dan kita mau tinggal di dalam Dia, Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia tahu bahwa kapasitas diri kita tidak bisa berjalan sendiri, maka Dia kirimkan Roh Kudus untuk menolong saudara, untuk membela saudara dari segala dakwaan-dakwaan iblis. Saya mau katakan dalam kitab kitab Wahyu menulis di situ tentang pendakwa-pendakwa, yaitu iblis yang selalu mendakwa orang percaya. Dan ini terkadang yang menjadi momok dalam kehidupan orang Kristen. Dalam perjalanan hidup, sehingga akhirnya orang terbedaya, saudara-saudara, terbedaya. Dia tidak bisa melangkah maju. Mengapa demikian? Iblis selalu menuduh dia, selalu mendakwa dia, engkau orang berdosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, seolah nggak ada kasih karunia Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan berlimpah. Maka Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk membela saudara-saudara dari segala dakwaan-dakwaan iblis yang coba untuk menggagalkan imanmu, yang coba untuk melumpuhkan engkau sehingga engkau tidak bisa melangkah maju, datang beribadah, engkau tidak bisa melangkah maju untuk memuji Tuhan, engkau tidak bisa untuk melangkah maju untuk engkau mau berdoa kepada Tuhan. Maka itu sebabnya firman berkata, tinggallah di dalam Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menguasai engkau, maka engkau tidak akan tinggal dalam daging dan engkau berkemenangan di dalam Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, Roh Kudus sebagai roh penolong yang membela kita. Iya. Puji Tuhan, saudara, kita menyadari memang kita ketika kita lahir sebagai manusia alamiah yang Paulus katakan, karena dosa dan pelanggaran menjadikan kita sebagai manusia yang pada akhirnya kemudian terpedaya. Tetapi Roh Kudus menyempurnakan engkau untuk kita mau percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya. Tuhan juga mengasihi saudara. Amin, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya saya mau baca berkata begini. Ayat 17. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya baca ayat selanjutnya dalam firman Tuhan di sini. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Sekali lagi, yaitu roh kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa mengenal kebenaran tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus. Itu sebabnya untuk kita bisa mengenal kebenaran, hanya oleh Roh Kudus yang sanggup untuk menyingkapkan dan membukakan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, Roh Kudus Dia berikan, yaitu roh kebenaran.
dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk dia mau menyatakan kepada setiap kita. Dalam tulisan kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 juga menulis itu sama, ditulis begini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 ditulis begini. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Tujuannya di sini adalah dengan Roh Kudus maka kita tidak akan tersesat. Ada banyak orang di luar sana tersesat, saudara-saudara, karena nggak ada Roh Kudus, nggak ada pimpinan Roh Tuhan dalam mereka. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Maka oleh Roh Kudus ini akan menuntun saya, ia akan membimbing saudara, akan membawa kita kepada kebenaran. Itu dalam tulisan firman Tuhan, agar kita tidak tersesat. Saudara, puji Tuhan, dia baik bagi saya, dia baik bagi saudara-saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi dalam hidupmu, tapi saya percaya ketika ada Roh Kudus dalam engkau, maka dia akan membawa engkau untuk terus mau mengerti akan setiap apa menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu, dibawa dalam kebenaran dan kebenaran. Dan ayat yang terakhir saya mau baca masih dalam tulisan yang sama, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, saudara-saudara, ditulis begini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, orang akan menyadari dari dosanya adalah ketika Roh Kudus melawat dan menjamah dia. Maka dia akan menyadari, sebab firman berkata, Roh Kudus yang datang itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tinggallah dalam Roh Kudus. Ya. Maka segala keinginan daging, segala hal-hal duniawi dipatahkan itu, karena ada Roh Kudus di dalam engkau. Sama seperti apa yang firman katakan dalam tulisan di sini, untuk menginsafkan kita, menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika firman-Nya datang kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya percaya juga roh yang sama juga menjadi bagian saudara-saudara sekalian. Amin, saudara-saudara. Dan ini adalah bagian dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena Roh Kudus ini adalah kuasa keilahian yang dari Tuhan, yang dia taruh, yang dia berikan di dalam kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada kesempatan ini, pesan firman Tuhan tidak panjang saya sampaikan. Tapi saya percaya, saudara-saudara, demikian juga Roh Kudus akan makin menyingkapkan di dalam kehidupanmu. Sekali Roh Kudus makin akan membukakan setiap rahasia-rahasia. Roh Kudus akan memimpin dan menuntun saudara-saudara kemanapun engkau pergi. Sebab janjinya, dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sebagai penolong yang menolong engkau. Iya, yang akan menolong engkau dalam kesesakan, yang menolong engkau dalam kesulitan dan dalam keadaan apapun. Maka Roh Kudus ada setiap saat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya mau berdoa dan saudara juga berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sekalipun singkat, hamba mau berdoa kepada Engkau, Tuhan, yang membukakan rasa firman-Mu bagi umat-Mu. Kami perlu Roh Kudus, Roh penolong yang menolong kami, Roh penolong yang menuntun kami, Roh penolong yang membela kami. Dan inilah kami, anak-anak-Mu. Hamba taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka, yang membimbing mereka dalam segala keadaan dan situasi apapun. Kami mau percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak meninggalkan umat-umat-Mu, karena janji-Mu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Terima kasih, Roh Kudus bekerja dalam hati, dalam pikiran dan seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat mujizat-mujizat yang dari Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, hamba serahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga kalau ada di mereka yang sakit, sembuhkan. Mereka yang lemah, beri kekuatan. Kalau ada yang mereka sedang mengalami persoalan pergumulan dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha, kami meminta kekuatan yang dari Tuhan bekerja atas seluruh jemaat Tuhan. Kami dibela oleh Tuhan dan kemenangan jadi bagian kami, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih.
Hamba serahkan jemaat dalam tangan Tuhan, dan sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan dalam segala aktivitas, Tuhan yang menyertai kami semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara Bapak Ibu sekalian. Amin.